Halo, perkenalkan nama saya Yusuf Yonggi Brutu. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran, model project based learning. Pertama, pengertian project based learning. Project based learning merupakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam proyek nyata untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu, yang dimana project based learning ini merupakan metode pembelajaran, model pembelajaran yang melibatkan langsung siswa-siswa, dan bisa dikatakan project based learning ini merupakan model pembelajaran yang tokoh utamanya itu adalah siswa, sehingga benar-benar siswa itu yang memiliki peran yang paling utama di dalam metode pembelajaran ini. Tujuan model pembelajaran project based learning ini, yang pertama, meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang baru. Meningkatkan kolaborasi antar siswa, mengembangkan wawasan siswa, dan juga meningkatkan kemandirian siswa. Jadi, tujuan dari model pembelajaran ini benar-benar membawa siswa itu ke mindset yang baru, keluar dari metode-metode pembelajaran yang lama, sehingga di sini siswa dituntut lebih aktif dan lebih kreatif. Dan peran guru dalam project based learning ini, yang pertama itu sebagai fasilitator yang merupakan membantu siswa saat mengalami kesulitan, memfasilitasi kegiatan berdiskusi, membantu siswa dalam mengalami kesulitan. Ya pastinya siswa tetap butuh bimbingan dan arahan. Dan yang kedua, memfasilitasi kegiatan diskusi seperti membuat kelompok dalam berdiskusi, dan juga mengarahkan siswa untuk mengerjakan dalam setiap kelompok itu mengerjakan apa yang harus dikerjakan begitu. Dan yang kedua adalah mentor, mengajak dan membimbing siswa untuk membuat suatu proyek atau kegiatan. Ya tentunya tujuan dari project based learning ini itu membuat suatu proyek, yaitu ada yang kedua, memonitor peserta didik dalam kemajuan proyek. Nah, dalam prosesnya untuk membuat proyek ini dibutuhkan guru sebagai mentor di sini untuk mengawasi. Dan yang ketiga, evaluator, menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh murid-murid ataupun siswa. Nah, kemudian guru mengevaluasi di sini dan mengevaluasi apakah siswa itu mengalami pengalaman apa yang dialami oleh siswa tersebut, yaitu apa yang mereka rasakan demikian. Dan yang berikutnya, langkah-langkah model pembelajaran project based learning. Yang pertama itu ada penentuan pertanyaan mendasar. Nah, kemudian dari pertanyaan ini nantinya yang akan awal dari sebuah proyek ini tentunya ada sebuah pertanyaan gitu, ataupun sebuah hal yang harus dipecahkan gitu ya. Nah, yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Nah, kemudian di sini guru akan membuat sebuah desain perencanaan atau proyeknya dengan membimbing murid-murid tersebut gitu. Menyusun jadwal, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek ya. Ini tugas sebagai guru tadi. Terus kemudian yang terakhir, menguji hasil dan mengevaluasi pengalaman. Jadi dalam metode model pembelajaran project based learning ini, sebenarnya yang paling terlibat banyak di sini adalah murid. Guru itu hanya sebagai pembimbing ataupun sebagai yang mengarahkan. Dan kemudian ada begitu banyak hal positif yang didapat dari siswa juga, bahkan juga guru juga ada mendapatkan positif dari model pembelajaran ini. Namun juga ada tantangan penerapan project based learning ini. Yang pertama itu adalah sumber daya. Dalam membuat sebuah proyek itu ataupun kegiatan dibutuhkan sumber daya yang memadai atau bahkan biaya gitu. Nah, atau apapun ini proyeknya pasti mengeluarkan biaya gitu dan sumber dayanya. Dan yang kedua, manajemen waktu. Memang dalam pembuatan penerapan project based learning ini memerlukan waktu yang lama dalam membuat sebuah konsep. Jadi mungkin diperlukan waktu ya tidak instan gitulah, mungkin untuk di lain pertemuan ataupun seminggu, 2 minggu, bahkan bisa lebih begitu. Nah,
dalam metode model pembelajaran project based learning ini, saya sudah mempelajari sebuah studi kasus penerapan, yaitu SMP Negeri 1 Gelumpang Hulu, di mana mereka itu menerapkan model pembelajaran based learning pada mata pelajaran PPKN. Nanti kita akan melihat cuplikannya apa saja yang mereka lakukan dalam penerapan project based learning ini, mulai dari langkah-langkahnya sampai pada tahap terakhir begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Masih semangat? Iya, harus semangat dong dalam belajar ya. Boleh tepuk semangat dulu? Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, terima kasih. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dulu agar kegiatan kita hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, untuk memimpin doa, tolong ketua kelas Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Apa? Macam-macam pakaian adat, Bu. Macam-macam kebudayaan, Bu. Keberagaman, Bu. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyajikan bentuk penyelesaian masalah keberagaman yang muncul dalam masyarakat Indonesia, yaitu dalam bentuk clipping. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Menurut kalian, apa isi dari tayangan video yang sudah kalian tonton tadi? Apa, Misda? Kasus perseteruan antar warga. Kasus perseteruan antar warga. Nah, iya ya. Nah, jadi video tadi menceritakan tentang perselisihan antar warga. Ibu akan membagikan lembar soal. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Nah, Pertama tuh udah dijawab. Itu sih perseteruan antar warga. Soal kedua tuh mengapa warga tersebut membangun tembok di depan rumah tetangganya. akan membuat sebuah desain proyek. Nah, yaitu bentuk penyelesaian permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia dalam bentuk clipping. Penyelesaian proyek pembuatan clipping sesuai dengan format yang ada di LKPD tadi. Baiklah, Ibu beri waktu 5 menit. Silakan kalian diskusikan dengan kelompoknya saat Indonesia. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah ya. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk mengecek kemajuan proyek yang kalian kerjakan, Ibu ingin melihat tabel monitoring pada LKPD yang sudah dibagikan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Adalah bentuk penyelesaian masalah keberagaman antar agama. Gambar yang ketujuh adalah bentuk penyelesaian masalah keberagaman antar golongan. Perasaan yang dirasakan lega dan tenang setelah menemukan solusi dari kesulitan tersebut. Namun dengan membuat clipping ini kami dapat memahami dengan mudah pelajaran tersebut dan dapat mengetahui betapa mudahnya jika saling bekerja sama dan saling membantu. Ya, anak-anak. Nah, sekarang apa kesimpulan yang kalian
yang dapat dari pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau menyampaikan? Setelah pelajaran kita berdoa, mari kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Iqbal telah memimpin doa. Terima kasih anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua ya. Ingat, jaga kesehatan dan jangan lupa beribadah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Kemudian kesimpulan dari project based learning ini, yaitu yang pertama dapat meningkatkan motivasi belajar bagi siswa, yang kedua dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, yang ketiga dapat meningkatkan kerjasama siswa dalam kerja kelompok gitu. Jadi meningkatkan tingkat sosialnya siswa itu gitu. Dapat meningkatkan kreativitas tentunya dengan keaktifan siswa dan belajar, karena memang siswa yang menjadi peran utama di sini gitu. Dan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna pada siswa. Tentunya ini hal yang baru bagi siswa, sehingga siswa itu mendapatkan sebuah pengalaman yang baru begitu, yang dari dulunya pembelajaran yang secara tradisional mungkin konvensional gitu ya, sehingga siswa itu lebih bebas gitu mengeluarkan kreativitasnya untuk dalam berbelajar gitu, sehingga dia punya pengalaman yang lebih gitu. Sekian presentasi saya. Jika ada kekurangan dalam presentasi saya mohon maaf, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.